Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Salam sehat buat kita semua. Sebelum kita baca khotbah pada pagi hari ini, kita berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Khotbah pada minggu ini di hari yang ke-32 awal Februari, tanggal 1 Februari 2026 adalah diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12 dengan perikop kebahagiaan sejati. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin itu, orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dihinakan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah khotbah pada minggu ini sebagai nats untuk kita renungkan. Sebelum kita masuk dalam khotbah, kita menyampaikan
pedoman kita selama bulan Februari tahun 2026 sebagai awal bulan untuk kita camkan dalam 1 bulan ini sebagai pegangan kita untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan, berbahagialah orang yang taat kepada Allah dan selalu mengandalkan kuasa-Nya. Dijabarkan dalam Amsal pasal 13 ayat 13. Orang yang mengandalkan Tuhan dan menerima ajaran Tuhan, dia akan diterima. Tapi orang yang meremehkan ajaran Tuhan, kecelakaan bagi dirinya. Jadi orang yang taat kepada hukum Tuhan akan mendapat upahnya. Tapi barang siapa yang meremehkan ajaran Tuhan, maka dia akan menerima risiko sendiri, kecelakaan baginya. Dan orang yang taat dan menjalankan karakter Allah, dia akan menerima upahnya. Maka dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya jika kita tidak lemah. Jadi menuruti firman Tuhan, menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran, dan setia sampai akhir datangnya penghakiman, dia akan menerima mahkota kehidupan yang kekal dan abadi. Itulah pedoman kita selama bulan Februari. Dan supaya jerih payahmu atau usaha kita tidak sia-sia, maka dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan, berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah bekerja untuk Tuhan, pekerjaanmu tidak sia-sia. Dan itu dikuatkan dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah sepenuh hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kita menerima upah yang ditentukan bagi kita. Jadi giat bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena kita menerima upah dari Tuhan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu kebahagiaan yang sejati. Apa latar belakang daripada Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12? Mari kita lihat. Ayat ini dikenal sebagai bagian
dari khotbah di bukit, di mana Yesus menjelaskan tentang karakteristik dan nilai-nilai dari kerajaan surga. Jadi Yesus berkhotbah di bukit dan menentukan karakteristik dan nilai-nilai kerajaan surga. Ini sangat-sangat penting. Khotbah dalam awal bulan Februari ini. Dikatakan dalam ayat ini, Yesus mengajarkan tentang kebahagiaan sejati dan berkat yang akan diperoleh orang-orang yang hidup dalam kesucian dan kerendahan hati yang sering disebut sebagai baik hati. Hidup dalam kesucian, dalam kerendahan hati disebut baik hati. Jadi, dalam hal ini Yesus menyampaikan karakteristik dan nilai-nilai daripada kerajaan sorga. Ayat 1, Yesus melihat kemauan orang dan kemudian mencoba menyampaikan khotbah di bukit. Apa yang menjadi topik dalam khotbah Yesus di bukit? Ayat 3 sampai 12 menyampaikan apa yang dikenal sebagai beatitude. Beatitude yang mencakup berkat bagi mereka yang miskin dalam roh, yang berduka cita, yang lemah lembut, dan yang haus dan lapar akan kebenaran. Misalnya dalam Injil Matius 5 pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nilai daripada hal tersebut tidak selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi nilai duniawi yang ada kita miliki di dunia ini tidak selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dalam pengajaran ini, Yesus menekankan pentingnya sikap hati dan tindakan yang mencerminkan kasih, kerendahan hati, dan keinginan untuk hidup dalam kebenaran. Dan yang terutama dalam pengajaran ini adalah setiap orang harus menjadi anak-anak Allah, menjalankan karakter Allah. Matius 5 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Hal ini mengungkapkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari keadaan
hati yang mengakui keterbatasan diri di hadapan Allah. Jadi dengan hati, kerendahan hati, dan kita terbatas di hadapan Allah, orang inilah yang akan mendapatkan kerajaan surga. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12, Yesus menjelaskan nilai-nilai yang berpaling dari pengakuan duniawi dan mendefinisikan kembali kebahagiaan berdasarkan hubungan yang benar dengan Tuhan. Jadi menjelaskan bahwa nilai-nilai yang berpaling dari pengakuan duniawi dan mendefinisikan nilai kebahagiaan berdasarkan hubungan yang benar dengan Tuhan. Bagaimana hubungan yang benar dengan Tuhan? Hal inilah memperlihatkan bahwa mereka yang rendah hati dan bergantung pada Allah adalah yang berbakti. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Adanya kebahagiaan sejati yang tidak sesuai dengan nilai-nilai duniawi, tapi dikaitkan dengan hubungan dengan Tuhan. Kita fokus bukan kepada dunia, tapi fokus untuk menggapai kerajaan surga. Apa tujuan utama daripada perikop ini? Tujuan utama adalah untuk menyampaikan pengajaran Yesus mengenai berkat bagi mereka yang memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jadi tujuan utama dalam perikop ini, khotbah Yesus di bukit, adalah untuk menyampaikan pengajaran bahwa Yesus berkat bagi mereka yang memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jadi artinya kalau kita pun berbuat baik belum tentu benar. Kita berbuat salah pun belum tentu salah. Jadi yang benar bagi kehendak Tuhan. Karena ada kalanya benar bagi dunia, tapi tidak benar bagi Tuhan. Itu harus kita jalankan. Dan yang paling sesuai adalah benar di dunia dan benar bagi Tuhan, itulah berbanding lurus. Nah, maka pada saat Petrus dihukum oleh Mahkamah Agama di Yerusalem, pada saat dia memberitakan firman Tuhan atas nama Yesus, Mahkamah Agama memvonis bahwa mereka harus dihukum mati. Dan dikatakan kepada Petrus dan Yohanes, jangan memberitakan firman Tuhan atas nama Yesus. Itulah bagi manusia. Tapi bagi Allah lain. Petrus menjawab, kami lebih turut kepada Allah daripada manusia. Bertentangan dengan keinginan dunia. Tapi Petrus menyatakan hal itu. Dan apa hasil daripada kesimpulan Mahkamah Agama? Dihukum mati. Mereka harus dihukum mati. Karena sudah melawan apa yang diinginkan dunia. Dan apa yang diinginkan oleh Tuhan berlawanan dengan apa yang diinginkan dunia. Mereka mengatakan stop memberitakan firman Tuhan atas nama Yesus. Tapi Petrus mengatakan kami lebih turut kepada Tuhan daripada manusia. Artinya kami tidak mengindahkan apa yang Anda sampaikan. Akhirnya hukuman mati diputuskan. Tapi bagaimana saudara-saudara? Ada seorang tokoh
yang namanya Gamaliel, orang Farisi, sebagai anggota mahkamah agama juga. Dan dia menjelaskan kepada mereka, tolong keluarkan Petrus dan Yohanes, saya mau berbicara. Dikeluarkan Petrus dan Yohanes, dia berbicara. Selama ini kita sudah melakukan seperti Tudeus dengan pengikut 400 orang katanya. Dan karena ajaran itu bukan ajaran Tuhan, mereka akan mati sendiri katanya. Demikian juga yang lain-lain. Nah, apakah ajaran ini nanti kalau benar-benar ajaran Tuhan kita larang, apakah kita tidak melawan Tuhan? Itu yang disampaikan oleh Gamaliel. Kemudian apa keputusan daripada Mahkamah Agama? Akhirnya diputuskan, oke, kalau begitu dicabut hukuman mati dan dibuatlah hukuman cambuk kepada Petrus dan Yohanes. Nah, itu kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Itulah mementingkan kepentingan Tuhan daripada dunia. Jadi keinginan dunia itu sangat berbeda dengan keinginan Tuhan. Di sini tadi dikatakan tujuan utama Yesus memberikan apa yang dikenal sebagai sabda bahagia yang menekankan nilai-nilai spiritual dan moral yang akan melebihi dari segala-galanya untuk dimiliki para pengikut-pengikutnya. Jadi artinya dengan mementingkan kepentingan Tuhan daripada dunia, itulah yang bisa mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah apabila kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3-12, Yesus menjelaskan tentang berkat yang diterima oleh mereka. Miskin roh, berduka, kemudian lemah lembut, dan lapar dan haus akan kebenaran. Setiap orang menunjukkan bahwa meskipun kondisi hidup orang-orang tersebut dan mungkin tampak tidak menguntungkan mereka, sebab Tuhan mengasihi dan menerima janji-janjinya. Artinya Tuhan bukan melihat dari sisi luar, tapi Tuhan melihat dari sisi hati mereka. Kalau kita melihat dalam tanggapan para ahli Alkitab, menganggap bahwa konsep ini berbalik dari pandang dunia yang cenderung menghargai kekuatan, kekuasaan, dan kekayaan. Jadi merubah pola pikir dari pandang dunia yang cenderung adalah memiliki kekuatan, kekuasaan, dan kekayaan. Nah, kemudian sebagai pengikat semua pengikut Yesus, yang diutamakan adalah sikap rendah hati. Jadi dalam para ahli mengatakan bahwa pandang dunia, kekuatan, kekuasaan, dan kekayaan berbanding terbalik apa yang diayatkan atau disampaikan pada khotbah hari ini.
Dan sehingga semua pengikut Yesus yang diutamakan adalah kerendahan hati. Ini yang pertama. Kemudian ketergantungan kepada Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Walaupun secara lahiriah seorang tidak beruntung, namun di hadapan Tuhan menjadi sangat berharga. Jadi kelihatannya secara lahiriah orang tidak beruntung, namun di hadapan Tuhan itu sangat berharga. Nah, seperti contoh, seorang perempuan janda pada saat dia menyampaikan persembahan di bait suci, Yesus melihat ada seorang janda yang memberikan persembahan 1 rimis ke kantong persembahan. Dan orang kaya menyampaikan banyak dari kekayaannya. Yesus mengatakan, lihat, persembahan yang diberikan oleh janda itu jauh lebih besar dibanding diberikan oleh orang kaya. Kenapa? Alasan Yesus, orang miskin itu menyampaikan dari kekurangannya. Tidak punya apa-apa, hanya itulah miliknya, tapi disampaikan kepada Tuhan. Jadi dalam pandangan manusia tidak layak, tapi pandangan Tuhan itu bermakna. Sedangkan orang kaya, kata Yesus, dia menyampaikan persembahan dari kelebihannya. Jadi boleh dikatakan bisa menyampaikan persembahan supaya dilihat orang. Tapi kalau orang janda itu dia adalah dengan tulus menyampaikan persembahan. Itulah kadang-kadang cara pandang dunia, kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan. Tapi Tuhan melihat sikap rendah hati dan kerendahan hati dan ketergantungan kepada Tuhan dan menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Nah, inilah tujuan utama daripada perikop ini. Artinya, kita jangan dilihat dari sisi fisik daripada seseorang, tapi lihatlah dari segi iman, spiritualitas mereka yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup. Itulah tujuan utama perikop ini. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 dikenal dengan nama Beatitude. Apa itu Beatitude? Kita lihat definisinya adalah pengajaran Yesus tentang kebahagiaan sejati yang tidak hanya sekedar perasaan baik, tetapi berkat persatuan dengan Tuhan. Jadi pengajaran Yesus ini bukan hanya perasaan yang baik sekali, tetapi persatuan berkat dengan Tuhan. Artinya hubungan intim dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan. Kemudian asal kata daripada Beatitudes, bahasa Latin yaitu Beatus, ya. Nah, diberkati atau bahagia.
Dan beatitudo adalah kebahagiaan dan keberkahan. Apa isi atau pesan moral daripada khotbah hari ini? Kita lihat ada 8 ucapan bahagia disertai dengan imbalan. Jadi pesan moralnya dalam perikop ini ada 8 kebahagiaan yang diimbangi dengan apa imbalan yang diberikan. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Merekalah yang punya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah. Artinya apa adanya. Dia tidak menyombongkan. Walaupun dia kaya, tapi dia tetap menganggap miskin di hadapan Allah. Tidak bermegah. Karena dikatakan, keselamatan itu adalah anugerah. Bukan perbuatan baik, bukan karena usaha, bukan karena harta. Tapi itu adalah anugerah dari Tuhan. Maka berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena dia yang punya kerajaan surga. Itulah pesan moral pertama dalam ayat ini. Kemudian beatitudes yang kedua. Kebahagiaan sejati dari Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Jadi bila ada yang berduka cita, dia harus bahagia. Jangan terlampau bersedih, ya. Karena dia akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita. Ini sangat terbalik. Harusnya berbahagialah orang yang bersuka cita. Ini dia. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena dia akan dihibur. Ini pesan moral yang sangat-sangat memerlukan pengertian yang dalam. Bagaimana bisa berbahagia dalam berduka? Bukan fisik yang berbahagia. Kalau fisik mungkin bersedih. Tapi roh kita yang berbahagia. Karena kita akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Kebahagiaan yang ketiga. Berbahagialah orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Wah, ini yang boleh dikatakan sangat-sangat spektakuler. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Kenapa dikatakan orang lemah lembut memiliki bumi? Karena Amsal mengatakan ya, bahwa kata-kata yang keras menyakitkan hati. Tapi kata-kata yang lemah lembut akan membuat kita bahagia. Jadi, hatana koras, mambai masih gorgor, ate-ate. Atai hatana lambok, mamlain roha nadinggan. Jadi, orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Bumi artinya dunia. Jadi kemanapun orang yang lemah lembut pasti diterima dengan baik. Tapi ini kadang-kadang sulit kita lakukan. Apalagi ada persoalan, apalagi ada kebencian. Tapi dikatakan di sini, berbahagialah orang yang lemah lembut karena dia akan memiliki bumi. Jadi kalau mau memiliki bumi itu gampang. Tinggal kita lemah lembut sudah. Selesai. Kita memiliki bumi. Karena dengan siapapun kita berhubungan, dengan etnis mana, golongan mana, kita akan selalu diterima dengan baik. Itu maksudnya. Kemudian kebahagiaan yang keempat. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Akan dipuaskan.
Setiap orang mencari kebenaran akan dipuaskan. Kita barusan melihat tugas pastoral profetik dari Eporus HKBP Dr. Peter Tinambunan. Mencari kebenaran supaya dipuaskan. Kebenaran dalam arti menjalankan profetik, yaitu suara kenabian, menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Jadi berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, akan dipuaskan. Jadi para hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, khususnya Indonesia, silakan Anda haus dalam kebenaran dan lapar dan haus akan kebenaran. Kalau sudah lapar dan haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Dan kita bisa melihat hasil dengan adanya profetik atau tugas daripada kenabian menjalankan karakter Allah. TPL berhasil direspon oleh Presiden Prabowo Subianto untuk ditutup. Apapun itu, orang mengatakan dari itu sementara, yang penting sudah direspon. Sekarang tinggal membenahi apa yang harus dijalankan. Jadi berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi jangan takut menjalankan profetik atau suara kenabian, menjalankan karakter Allah. Anda akan dipuaskan dengan sendirinya oleh Tuhan. Kebahagiaan kelima adalah berbahagialah orang yang murah hatinya akan beroleh kemurahan. Jadi orang yang bermurah hati akan mendapatkan kemurahan, kemudahan, tidak mengalami kesulitan. Orang yang sering membantu, sering memberi, sering berbuat amal, dia akan mendapat kemurahan. Sama seperti keran. Kalau air keran kita putar, dia akan mengalir terus dan tidak pernah putus. Tapi kalau kita stop keran itu, dia mengendap. Mungkin ada karat. Jadi bagi orang yang memiliki harta, jangan diamkan hartamu itu. Alirkanlah berbuat kebaikan. Karena dikatakan di sini, berbahagialah orang yang bermurah hati akan beroleh kemurahan. Membantu orang miskin, membantu orang yang tidak punya. Karena dalam Amsal 19 ayat 17 dikatakan, memberikan pinjaman kepada membantu orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Allah. Itu akan dibalaskan. Sekarang berapa banyak kita meminjamkan, memiutangkan Tuhan dalam hidup kita. Amsal 19 ayat 17 dikatakan, na pasali Jehovah do manang ise mardengkan basa tunapogus. Ini harus kita renungkan ayat ini. Jadi kita jangan asal membantu kepada orang yang tidak bisa mengembalikan kepada kita. Itu sama dengan memberikan pinjaman. Beda dengan holong mengalap holong. Kita beri, kita diberi. Atau seperti arisan. Arisan kita jamu makan di rumah kita. Pada suatu saat kita pun dijamu makan oleh orang lain. Itu tidak dikatakan punya jasa. Tapi apabila kita menjamu orang yang tidak bisa membalasnya, itulah menjadi harta kita. Dan itu disinonimkan dengan pinjaman kepada Tuhan. Itu akan dibalaskan oleh Tuhan. Kemudian poin yang keenam, kebahagiaan yang keenam adalah berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Suci hatinya. Kita berdoa dan meminta ampun, kita suci. Kita berhubungan dengan Tuhan. Walaupun tidak secara face to face kita berhubungan, tapi begitu kita berdoa,
kita sudah berhubungan dengan Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia bisa melihat Tuhan. Bagaimana cara kita supaya suci di hadapan Tuhan? Jalankan karakter Allah. Kasih, keadilan, dan kebenaran. Dan inilah Yesus sudah menyampaikan pada saat dia mau naik ke surga kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah ke seluruh bangsa. Jadikanlah mereka pengikutku. Baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku akan menemanimu sampai akhir zaman. Jadi Yesus menemani kita sampai akhir zaman. Kalau kita sudah berbuat baik, menjalankan misi daripada Tuhan untuk menjadi suci. Karena apabila dibaptis dan juga diberikan perjamuan kudus, itu sudah mulai suci. Maka ada 2 sakramen dalam denominasi gereja KBP. Baptisan kudus menjadi suci, dan perjamuan kudus juga menjadi suci. Jadi berbahagialah orang yang suci hatinya. Jadi kesucian hati daripada semua jemaat itu dijamin dalam Alkitab. Suci pertama adalah pada saat kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Di situ kita suci. Kemudian pada saat kita menerima perjamuan kudus, di situ kita suci. Jadi pulanglah dengan damai sejahtera dan jangan mengulangi dosa. Itulah yang dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Berhubungan dengan Tuhan, artinya dia sudah menjalankan karakter Allah. Kasih, keadilan, dan kebenaran. Sekarang kita masuk dalam poin yang ke-7, yaitu berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Dia disebut sebagai anak-anak Allah. Dan bagaimana kita supaya menjadi anak-anak Allah atau menjadi umat Allah? Dalam kitab Yeremia pasal 31, itu sudah diperjanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Dalam pasal 31 ayat 33 dikatakan, hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka dan kutulis dalam hatinya, supaya aku Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jadi sudah ada pengakuan bahwa umat Israel menjadi umat Tuhan dan Allah menjadi Allahnya Israel. Inilah yang dimateraikan, dan Tuhan sendiri yang menuliskan dalam hati kita. Dan yang dituliskan itu dalam hati kita, itulah pada saat kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di situ dimateraikan. Dan kemudian pada saat kita pendewasaan iman, pengakuan iman, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus. Di situ kita dimateraikan untuk bersatu dengan Allah. Dan ayat-ayat itu, yaitu yang di CD, adalah merupakan bagian daripada pendewasaan iman. Dan saya masih ingat pada saat waktu CD tahun 69,
dikatakan, "Akulah Tuhan Allahmu yang memberikan pelajaran terbaik bagimu dan membimbing engkau di jalan yang kau tempuh." Yesaya pasal 48 ayat 17. Jadi jelas, yang dimateraikan itu jelas. Dan ada lagi yang dimateraikan itu, yaitu pada saat kita melangsungkan pernikahan. Ada ayat yang harus kita pegang. Dan saya juga masih ingat dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. "Tujukanlah pandanganmu kepada Yesus sebagai penyempurna iman kita sampai akhir zaman." Karena tadi dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20 dikatakan, "Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman." Jadi iman kita disempurnakan oleh Tuhan sampai akhir zaman. Kemudian bagi orang yang sudah ditabiskan sebagai hamba Tuhan, itu pun ada ayat pegangan kita. Dan saya pada saat tahun 1992 diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Dikatakan, Petrus mempertanggungjawabkan pemberitaan firman Tuhan kepada mahkamah agama. Karena mahkamah agama pada waktu itu kaum Farisi mengatakan, "Petrus, jangan beritakan firman Tuhan atas nama Yesus, karena dia sudah mati." Tapi apa jawaban Petrus? "Kami lebih turut kepada Tuhan daripada manusia." Dia tetap bertahan, tidak gentar sedikit pun memberitakan firman Tuhan. Inilah yang bisa dikategorikan sebagai anak-anak Allah. Jadi berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia layak disebut anak-anak Allah. Pemberitaan firman Tuhan adalah membawa damai, kasih, kebenaran, dan keadilan. Tidak ada di luar daripada itu dalam memberitakan Injil kepada semua orang. Dan keselamatan itu adalah anugerah. Dan kita dibenarkan karena iman. Dan iman dan keselamatan anugerah ada tertulis di dalam Alkitab atau Injil. Itulah yang diberitakan. Petrus mengatakan, "Kami lebih turut kepada Tuhan daripada manusia." Akhirnya mahkamah agama mengambil keputusan hukuman mati. Tapi ada orang baik hati. Jadi tadi dikatakan orang yang baik hati, dia akan mendapat kerajaan surga. Seorang namanya Gamaliel, orang Farisi, juga anggota mahkamah agama di Israel, di Yahudi. Dia mengatakan, "Saya mau berbicara. Silahkan Petrus dan Yohanes dikeluarkan." Keluarlah dia. Tidak didengar apa yang dibicarakan supaya tidak nanti ada kepentingan pribadi atau ada Vox Omteres, jadi ada artinya supaya tidak didengar oleh Petrus bahwa dia membela dia. Kira-kira begitu pengertian daripada Gamaliel. Silahkan keluar. Dia berbicara. Selama ini kita tahu katanya waktu Tadeus juga ada 400 pengikutnya mempunyai ajaran seperti, tapi dia akan mati dengan sendirinya. Dan juga setelah itu ada lagi katanya. Nah, sekarang permintaan saya, biarkan dia memberitakan firman Tuhan. Kalau memang itu dari Tuhan, dia akan hidup. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, itu akan mati dengan sendirinya. Dan ada yang ditakuti oleh Gamaliel. Jangan sampai, ini yang perlu kita, jangan sampai kita nanti melawan Tuhan. Kalau seandainya yang diberitakan itu adalah dari Tuhan, berarti kita sudah melawan Tuhan. Ini yang ditakuti oleh Gamaliel, seorang tokoh, akhirnya diterima oleh kaum Yahudi. Usul Gamaliel diterima oleh mahkamah agama, dan Petrus dan Yohanes dibatalkan hukuman mati dan dirubah menjadi hukuman cambuk. Ya, pergi. Nah, inilah
dikatakan tadi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia layak disebut anak-anak Allah. Petrus dan Yohanes, mereka membawa kedamaian, berita Injil, keselamatan. Tentu sudah termasuk dalam pemberitaan membawa damai. Layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kemudian yang terakhir, yang ke-8. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi orang yang dianiaya karena menjalankan kebenaran, dia layak sebagai pewaris kerajaan surga. Tadi kita katakan, semua para pendeta, hamba Tuhan, harus haus akan kebenaran dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dihibur. Ada penghiburan khusus dari Tuhan. Dan kalau di sini dikatakan menjalankan kebenaran, dianiaya karena kebenaran, dia menjadi pewaris kerajaan sorga. Nah, jadi sebenarnya dalam bahagia ini ada 3 yang bisa menjadi pewaris kerajaan sorga. Pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia punya kerajaan sorga. Nah, kemudian berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran, ya, dan haus akan kebenaran, dia akan dihibur. Nah, pada ayat kebenaran yang ke-8 ini, orang yang dianiaya karena menjalankan kebenaran layak menjadi pewaris kerajaan surga. Itulah 8 kebahagiaan sejati dari khotbah Yesus di bukit yang sangat-sangat kontroversial dan sangat-sangat krusial bagi kita. Dan saya mengatakan ini sangat spektakuler kebahagiaan sejati dan berkat apa yang kita terima apabila menjalankan karakter Allah, kasih, kebenaran, dan keadilan. Nah, sekarang kita masuk apa makna ucapan ini. Ini menunjukkan bahwa jalan hidup yang benar di mata Tuhan adalah yang berfokus pada kasih dan keadilan dan kebenaran. Dan juga kerendahan hati dan pelayanan, bukan pada nilai-nilai duniawi. Jadi sudah menjurus kepada pelayanan dan kasih, bukan pada nilai-nilai duniawi. Jadi pesan moral dari Beatitudes adalah mengajarkan kita tentang sikap hati yang seharusnya dimiliki oleh pengikut-pengikut Kristus. Inilah yang perlu kita tekankan. Kemudian apa implementasi dan penerapan daripada perikop ini? Ayat-ayat ini memberikan petunjuk tentang bagaimana menciptakan kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi untuk dalam kehidupan sehari-hari kita harus menciptakan bahwa dalam menjalankan tugas harus selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Maka dikatakan dalam istilah ora et labora, bekerja dan berdoa. Itulah dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita jalankan. Seperti istilah Beatitudes, yaitu pengajaran Yesus tentang kebahagiaan sejati yang tidak hanya sekedar perasaan baik, tetapi juga berkat persatuan dengan Tuhan. Jadi bukan hanya perasaan baik, tapi juga dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, kemudian dengan mengajarkan 8 kebahagiaan sejati lengkap dengan upahnya,
Dan dari satu kebahagiaan bila dijalankan dan semua menjadi konsepsi sistem. Dan dalam Petrus 4 ayat 14 dikatakan, kita berbahagia saat kita mengalami penganiayaan, maka kita menjalankan kehadiran Roh Kudus. Jadi kita kalau dianiaya, kita harus bahagia katanya. Karena kita mengalami kehadiran Roh Kudus. Jadi setiap penderitaan, setiap penganiayaan yang kita alami, kehadiran Roh Kudus ada dalam diri kita. Kiranya firman Tuhan hari ini sebagai khotbah di bukit menjadi pedoman bagi kita dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, bantu kami untuk senantiasa hidup dalam kerendahan hati dan kasih kepada sesama. Berikan kami kekuatan untuk mengamalkan ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan bimbinglah kami tetap menjalankan kasih, keadilan, dan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.